aku Diancai Daily Vlog. Nah, apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Amin. Nah, semalam itu hujan ya teman-teman ya. Hujan sampai pagi hari. Nah, hujannya baru berhenti saat anak-anak udah pergi les dan sekolah. Nah, aku kan nggak ke pasar nih karena hujan. Kira-kira aku masak apa ya dari stok kulkas aku? Teman-teman bisa nebak nggak aku masak apa? Yuk ikutin aku. Let's go. Oke, sekarang udah siap ya. Oke, jadi kulkas aku tuh masih ada sisa stok ayam kampung bagian leher sama ceker ya. Nah biasa tuh kalau masak ayam aku tuh nggak pakai bagian leher sama ceker-cekernya, jadi aku sisain nanti kalau udah agak banyak aku buat sop. Nah ini juga masih ada sayap ayamnya 4 potong, nanti kita gabung aja. Nanti rencananya aku mau buat sop ayam herbal. Kemudian ini ada sisa udang, kira-kira ini 3 on gitulah ya. Nanti aku mix dengan kentang dan pete, kita buat sambal udang. Nah suami aku suka nih sambal udang-udang nih. Memang petenya nggak dimakan sih kita ya, cuman dipakai aja biar wangi-wanginya enak lah gitu. Yang suka pete pasti tahu. Terus aku ada brokoli. Nanti ini kita tumis bawang putih saja biar gampang dan cepet. Jadi ini aja ya bahan-bahan utamanya ya. Hari ini kita buat 3 menu masakan. Let's go. Cuci beras dulu. Ini panasin minyaknya dulu, mau goreng kentang. Sambil panasin minyak, kita potong-potong brokolinya dulu. Dan kita rendam dulu ya. Nah, terus kita kasih garam ya, yang banyak ya. Biar cacing-cacingnya itu semua keluar. Nah, itu kita diamin seperti ini dulu ya. Baru lanjut kita potong kentangnya. Biar nanti minyaknya kalau sudah siap bisa kita langsung goreng juga. Nah, sambilan kita panasin minyak gorengnya. Saya juga potong kentang ya. Jadi gak tunggu-tunggu. Jadi gak bengong. Tungguin minyak panas. Sambilan potong kentang. Kentang sudah siap, minyak pun sudah panas. Potong kotak-kotak saja ya.
Jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Potongannya itu sama rata aja. Ini kentangnya kita cuci ya. Ini bilasan pertama. Ada 2 kali ya, biar benar-benar bersih. Oke, kita lanjut goreng. Seperti biasa, kalau goreng itu jauh-jauh ya. Usahain kalau goreng-goreng apa-apa itu tiriskan airnya benar-benar kering, biar minyaknya nggak lompat-lompat. Nah, itu sambil kita goreng, sambil kita siapin bahan-bahan lainnya juga. Nah, ini aku mau siapin bumbu-bumbu untuk sambal udang petenya ya. Nah, itu aku ada cabai, aku stokin di kulkas juga kayak gini. Terus ada bawang merah sama bawang putih. Nanti aku mau pakein gula jawa sedikit. Nah, bawang-bawangnya ini kita potong kecil-kecil ya. Baru dimasukin ke blender. Biar nanti blendernya halus. Nah, ini langsung masuk ke blendernya ya. Nah, ini tuh bukan karatan ya teman-teman ya. Ini tuh bekas blender bumbu kunyit. Jadi kalau kadang dicuci masih ada nodanya seperti ini, nggak bisa hilang. Kalau teman-teman ada trik atau tips yang bisa ngilangin noda kunyit, komen ya teman-teman ya, biar aku juga tahu juga dan belajar dari teman-teman. Dimasukin aja semuanya ya, sama cabai merahnya. Nah, ini terus kita kasih air sedikit ya teman-teman ya, pakai minyak juga boleh, lebih bagus lagi. Baru kita blender sampai halus. Nah, ini blender legend ya, peninggalan dari mama mertua. Nah, sampai ini aja ya. Nah, lanjut kita lihat kentang kita tadi udah siap, boleh diangkat. Ini kita biarin dulu biar minyak-minyaknya tiris dulu ya. Nah, ini kita lanjut bersihin udangnya. Ini aku belah 2. Selalu aku buang bagian tengahnya itu ya, karena di tengahnya itu ada kotoran seperti ini.
Nah, ini tuh pasir-pasir ya, teman-teman. Jadi dibuang ya, biar nanti kalau makannya juga sedap. Dan kalau teman-teman ada yang suka makan otak udang, itu sebenarnya kurang bagus ya teman-teman ya, karena kolesterol itu banyak kan di otak udangnya itu loh teman-teman. Kalau dagingnya ini sih enggak ya teman-teman ya, protein aja. Nah, ini loh bagian yang aku bilang. Ini memang manis sih, tapi ini tuh banyak kolesterolnya. Jadi bagusan dibuang aja teman-teman ya. Oke, ini udah bersih, kita cuci sekali lagi. Jadi ini tuh bahan-bahannya ya, ada kentang, udang, dan pete, juga bumbu halusnya. Kita lanjut tumis bumbu halusnya dulu ya teman-teman. Nah, bumbunya ini kita tumis dulu ya sampai airnya kering. Pakai api kecil saja ya. Api sedang cenderung kecil maksud saya. Biar bumbunya ini gak cepat gosong. Nah, tujuan dari ditumis dulu bumbunya sampai kering itu supaya nanti bumbunya itu sama minyak gak muncrat-muncrat ya. Jadi tunggu kering dulu baru kita masukin minyak gorengnya. Nah, kayak gini airnya udah lumayan kering ya. Boleh kita tambahin dengan minyak goreng. Sambal apapun itu ya, kuncinya di minyaknya juga ya. Minyaknya harus agak banyak biar nanti warnanya juga cantik. Warna dari cabai-cabainya ini nanti keluar. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar lagi ya teman-teman ya, biar dia pecah minyak. Kalau istilahnya bumbunya itu misah dari minyak-minyaknya ini. Nah, kalau udah kayak gini apinya boleh dibesarin ya teman-teman. Kita masukin pete dan gula merahnya sekaligus, supaya gula merahnya juga larut ya teman-teman. Lanjut kita kasih udangnya. Sambilan kita kasih kaldu jamur. Kemudian garam ya. Nah, masak udang itu nggak boleh lama-lama ya, biar udangnya tetap terasa juicy di dalam dan renyah di luarnya. Jangan lupa dicicipin ya, sambalnya rasanya udah pas belum. Nah, kalau udah pas kita masukkan kentangnya juga.
Ini tuh udah jadi ya teman-teman. Nah, kayak gini saja. Simple, enak, dan pastinya cepet ya. Oke, sekarang kita angkat ya teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, ini bahan-bahan untuk sop herbal ayamnya. Ini biasanya aku stok di rumah, aku racik sendiri ya. Ada ini namanya kurma Cina atau angco. Angco atau kurma Cina ya. Terus ini ada goji berry ya kalau nggak salah ya. Nah, ini bagus untuk mata ya. Terus ada yang warna hitam-hitam ini. Aku nggak tahu namanya apa, bahasa Indonesianya apa. Ini namanya syokte. Yang hitam-hitam ini dia fungsinya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, ini juga ada jenis kayu-kayuan di sini. Aku juga lupa namanya apa ya ini ya. Nanti teman-teman bisa search di Google. Ini juga kayu-kayuan. Nama Indonesianya juga aku nggak tahu. Kalau kita bilang di sini namanya pakki. Terus ini juga semua kayu-kayuan ya. Ini tongsem ya kalau nggak salah. Sorry, ini yang tongsem. Kalau ini namanya tongkui. Nah, ini namanya waisan ya, yang putih-putih ini. Fungsinya supaya lahap makan, selera makan terus. Biasanya kalau yang minum anak-anak bagus. Jadi mereka tidak GTM lagi. Jadi lebih suka makan masakan kita. Biasanya kalau rempah-rempah di Indonesia tuh temulawak ya, yang biasa buat nafsu makan. Nah, ini bahan-bahannya kita cuci dulu ya. Jadi ini tuh udah aku bilas, udah cuci. Nah, khusus untuk kurma cinanya kita iris-iris seperti ini ya, biar nanti cepat keluar sari-sari manisnya. Ini yang ajari aku kayak gini dari cici aku ya. Karena sebenarnya aku juga nggak pandai masak. Cuman kebetulan aku tuh hobi ya. Nah, ciciku itu dia kerja jadi koki ya di perusahaan di Kota Medan juga. Jadi dia udah masak udah 20-30 tahunan ya. Dulunya juga dia tidak ada latar belakang masak, cuman seiring waktu dia belajar dan bisa ya. Nanti sekali-sekali kalau ada waktu saya ajak teman-teman ya jumpa cici aku dan lihat masakan cici aku. Aku tuh banyak belajar ya dari cici aku, karena dari SMP aku udah gak punya mama lagi ya. Oke, segini aja. Ini ayamnya udah aku cuci bersih. Tadi lupa kalau ada satu bungkus lagi di kulkas ya. Ini tuh jeroan ayam ya. Jadi kita masukin aja ke sup juga. Nah, ini air rebusannya sudah siap ya, udah mendidih. Kita tinggal masukin ayamnya. Sekaligus sama rempah-rempah herbal China-nya juga ya.
Oke, jadi ini kita masak ya, kurang lebih 1 jam di atas kompor ya. Soalnya ini aku pakai panci dari slow cooker. Ini pancinya bagus ya. Potnya ini terbuat dari tanah liat, jadi bisa langsung dimasak di atas api. Nah, ini kita lanjut lagi bilas brokolinya ya. Ini tuh tadi aku udah bilas ya, udah sempat bilas. Jadi ini kita bilas yang terakhir kali ini aja. Bilas brokoli itu atau bilas sayuran itu berkali-kali ya teman-teman ya. Biar sisa-sisa pestisidanya itu rontok. Ops, sorry teman-teman. Sop ayamku tadi mendidih sampai penuh keluar. Jadi aku buka sedikit tutupnya ya. Lanjut lagi ya. Nah, bahan-bahannya untuk tumis brokoli ya pastinya ada brokoli lah ya teman-teman ya. Kalau bayam namanya bukan tumis brokoli. Kemudian bumbunya cuman bawang putih aja ya teman-teman ya. Sorry, ini masih ada airnya, saya tiriskan dulu. Nah, bawang putih saja. Ini hitam-hitam, bukan karena busuk ya, ini karena kemarin aku tuh beli untuk stok dan disimpan di kulkas. Terus kuncinya aku pakai saus tiram. Oke, itu aja, mari kita masak. Oke, bawang putihnya udah siap kita cincang. Cuci kuali yang tadi kita masak sambal udangnya. Oke, mari memasak. Nah, ini kalau pancinya sudah panas, tandanya airnya nari-nari di atas panci seperti ini ya. Kita tuangkan minyak goreng. Oke. Kita masukkan bawang putihnya. Kita tumis sampai dia harum atau kuning kecoklatan ya teman-teman. Biar apa? Biar enak. Oke, kita lanjut masukkan brokolinya. Oke, nah itu kita tumis dia dulu ya. Dan jangan lupa dikasih air. Nah, kemudian kita tutup dulu ya. Kasih bumbu-bumbunya itu nanti di akhir saja. Ini kita masak dulu sampai brokolinya lunak. Nah, udah mateng nih. Lanjut kita kasih bumbunya.
Nah, saya pakai bumbunya saus tiram dan kaldu jamur ya teman-teman. Saya tuh nggak pakai garam lagi soalnya dari saus tiram itu udah asin ya. Aku tuh orangnya nggak suka makanan yang terlalu asin. Karena saya tipe orang yang makan sayur lebih banyak daripada nasi ya. Nah, ini tuh udah jadi. Nah, kita icipin dulu ya rasanya ya. Pas nggak? Kurang asin atau keasinan? Oke. Asin gurih, enak. Ini udah boleh kita angkat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia brokoli kita. Nah, ini kita lihat sup kita ya teman-teman. Nah, cekernya ini aku suka ya teman-teman ya. Dulunya aku geli ya lihat ceker ayam kayak gini ya. Ini banyak kolagennya loh. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, aku tuh banyak terbantu dengan minum sup herbal ini. Nah, kenapa? Karena aku itu kan sudah punya 2 anak ya. Kalau wanita sudah punya 2 anak itu kondisinya lain ya. Dari segi kondisi tubuh ya, itu udah kurang, bukan tidak fit ya, tapi udah kurang dari sebelum kita zaman gadis ya. Nah, dari kulit dan rambut itu juga gampang kering. Jadi kita harus pandai-pandai jaga nih. Nah, selain perawatan luar, lotion atau luluran dan minuman-minuman vitamin lainnya, dari asupan makanan juga perlu dijaga. Salah satunya sup herbal ini. Ini kunci aku. Jadi badan kita tetap fresh, segar, fit, dan kolagen-kolagen kita yang dulu hilang sejak kita mengasihi anak kita bisa kembali lagi. Nah, itu tips dari aku ya. Nah, kalau teman-teman gimana caranya nih? Boleh dong bagi-bagi aku biar aku juga tahu dan bisa belajar dari teman-teman. Oke, mari kita makan. Mari makan teman-teman. Ini ada makan favorit saya, sambal udang. Oke, kita cobain ya teman-teman ya. Ini aku mau cobain sopnya dulu. Ini saya belum makan, kayaknya enak kali. Oh iya, teman-teman selamat makan ya. Mari makan. Oke, khawat lah. Ya, nampak kali ya suamiku udah keroncongan nih, kelaparan nih. Ini akibat
puasa atau gimana ini? Ini ya, karena masakannya terlalu menggoda, jadi pengen cepat-cepat makannya. Oke, ini aku juga cobain juga ya. Sambal kentang udangnya. Apa sih namanya? Sambal udang pete, sambal kentang udang atau gimana? Apalah pokoknya yang penting sambal lah ya. Sama juga brokoli. Gimana rasanya? Rasanya nggak kalah sama bintang 5, masakan bintang 5. Supnya gimana? Sopnya berempah, manis, enak kali. Ini udah take video beberapa kali, tapi suami aku tuh masih malu-malu ya. Ya aku cobain makan juga. Ini itu ada makan pete ya? Aku cobain makan petenya. Pahit ternyata. Tapi lama-lama aku makan, sepertinya aku bisa terbiasa makan pete, walaupun nggak sedoyan kalau makan jengkol ya. Sambalnya nih nggak terlalu pedas ya teman-teman ya. Cuman kalau anak-anak nggak bisa makan, masih di atas level. Jadi nanti anak-anak itu makannya cuma sop sama sayuran hijau aja. Yang ada sambalnya atau cabenya itu kita berdua aja makan sama Yeye. Tadi Yeye datang nggak? Jadi Yeye tadi udah datang ya, ambil sayur dan bilang tangannya yang kemarin asam urat bengkak itu udah sembuh, nggak ada sakit lagi. Nah, cuman di kakinya itu, di bagian lututnya itu kan masih ada sakit. Mungkin ini pengaruh faktor U kali ya. Nah, nanti sorean habis pulang kerja, suami mau bawa Yeye ke klinik lagi untuk diterapi. Kemarin kan sempat diterapi listrik ya, disetrum gitu ya, dan rasanya lebih enak kan. Ini aku makan ceker ayamnya ya. Soalnya kalau dibuang sayang juga ya. Ini tuh banyak kolagen-kolagennya loh.
Suamiku cepat sekali makannya ya. Sudah habis aja dia. Gak sampai 5 menit. Nah, video hari ini cukup sekian, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua terhibur ya dan tidak bosan lihat video aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.